Salam literasi hukum dari kami, Irawan Harahap. Rekan-rekan semuanya mungkin pernah mendengar istilah vonis bebas dan vonis lepas. Ada yang mengistilahkan visprah dan onslah, teman-teman semuanya. Nah, dalam kajian hukum pidana, ketika seseorang itu diperiksa di persidangan sebagai seorang terdakwa, tidak selamanya dia akan divonis bersalah. Karena mengacu pada pasal 183 KUHP, prinsipnya adalah hakim hanya akan menyatakan seorang itu bersalah apabila terbukti, satu, dia melakukannya, dua, peristiwa itu memang benar-benar terjadi, teman-teman semuanya. Nah, untuk itu dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Kalau pemeriksaan perkara sudah dilakukan hingga ada yang namanya tuntutan, ada yang namanya pembelaan, lalu berakhir dengan yang namanya putusan, maka selain divonis bersalah, ada dua kemungkinan lain. Yang pertama adalah putusan lepas. Yang kedua, putusan bebas. Apa bedanya? Yuk kita lihat. Pada pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada ayat 1 dibahas mengenai putusan bebas. Apa itu putusan bebas? Kurang lebih penjelasannya itu begini. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Ya. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti. Jadi masalah salah atau tidak salahnya itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam penjelasan disebutkan begini, yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, teman-teman semuanya, adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Jadi hakim dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah yang ada dan fakta persidangan yang ada, lalu dia menyimpulkan bahwa ternyata terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diputuslah bebas. Tapi selain putusan bebas, juga ada yang namanya putusan lepas. Apa itu? Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Diperhatikan ya. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi kalau yang bebas, memang terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tapi jika lepas, memang terbukti dia melakukan perbuatan tersebut, namun di sini dikatakan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Mana tahu nanti teman-teman semuanya ada yang pengen jadi seorang pengacara atau advokat yang membela kliennya di pengadilan, teman-teman semuanya, maka tolong perhatikan apa yang sebenarnya ada pada klien Anda. Kalau memang klien Anda melakukannya, maka berjuanglah minimal meringankan putusannya. Tapi jika tidak, ya, jadi dia memang melakukan, Pak, tapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana menurut pendapat saya. Berjuanglah agar vonisnya adalah lepas. Tapi tentu kita mengedepankan prinsip-prinsip kepatuhan hukum, kita mengedepankan bagaimana pembuktian itu dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Republik ini. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap di Kota Pekanbaru, Riau. Kita majukan terus literasi hukum di Indonesia. Jika menurut teman-teman semuanya video ini bermanfaat, monggo silakan dibagikan dan silakan subscribe channel ini. Makasih.